Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatir Gading Nasrul dengan NIM R0212411033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu modalitas elektroterapi, yaitu infrared. Nah, infrared rays ini adalah salah satu bentuk terapi fisik yang menggunakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang itu yang antara 780 mm sampai dengan 1 mm. Nah, sinar ini tuh tidak nampak di mata manusia, tetapi menimbulkan efek panas ketika diserap oleh jaringan tubuh. Nah, infrared ini sering dimanfaatkan sebagai modalitas terapi untuk beberapa kasus dalam fisioterapi. Adapun manfaat-manfaatnya dalam fisioterapi, yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah, yang kedua, mengurangi nyeri, yang ketiga, mengurangi spasme otot, lalu dia itu juga meningkatkan metabolisme jaringan serta meningkatkan elastisitas dari jaringan, serta dia itu mendukung penyembuhan luka-luka ringan. Nah, kita akan bahas yaitu frekuensinya. Nah, infrared ini tidak menggunakan frekuensi dalam arti seperti hertz, seperti pada modalitas elektroterapi lainnya, yaitu seperti TENS atau NMS. Nah, sebagai gantinya, frekuensi yang kita pakai di sini lebih mengacu pada spektrum panjang gelombang dari sinar infrared yang digunakan, seperti yang tadi saya sudah sebut, yaitu antara 780 mm hingga 1 mm. Nah, adapun kita membahas soal intensitasnya. Intensitas itu mengacu pada jumlah energi yang dipancarkan per satuan areanya. Dia itu diukur dalam miliwatt per centimeter persegi. Nah, biasa intensitasnya ini diatur dengan mengubah jarak antara sumber infrared dan area yang diobati. Nah, semakin dekat, semakin tinggi intensitasnya. Beberapa alat itu mungkin memiliki pengaturan yang bisa disesuaikan, ada juga yang tidak bisa. Selanjutnya kita akan bahas soal durasinya. Lama waktu dalam pengaplikasian infrared ini pada area tubuh tertentu, regio tertentu selama satu sesi terapi. Rata-rata durasi terapinya itu umumnya itu 15 sampai 20 menit per sesi, tergantung pada luas area tubuh sama dari sensitivitasnya ini kulit pasien. Nah, tujuan terapi utamanya itu kan pemanasan jaringan superfisial, relaksasi otot, atau pengurangan nyeri. Nah, kita juga bahas soal energinya. Energi dalam konteks infrared ini adalah jumlah total panas dalam tanda kutip energi elektromagnetik yang diserap oleh jaringan biologis selama sesi terapi. Nah, biasanya itu diukur dalam infrared ini juga mempunyai efek neurofisiologi elektroterapinya. Nah, dia itu punya efek neurofisiologi elektro terhadap tubuh. Nah, contohnya itu seperti dalam aspek aktivitas saraf sensorik. Dia itu efeknya itu dapat meningkatkan kecepatan konduksi impuls saraf akibat kan itu ada kenaikan suhunya. Jadi dia itu meningkatkan kecepatan konduksi impuls sarafnya karena ada peningkatan dari suhu jaringannya. Lalu ada juga ambang nyeri, yang dimana efeknya itu menurunkan sensasi nyeri karena stimulasi reseptor panas yang menekan impuls. Lalu ada relaksasi otot, dimana dia itu mengurangi spasme otot akibat pengurangan aktivitas refleks tonik dari muscle spindle ini. Nah, kita juga bahas soal efek infrared rays ini dalam efek fisiologisnya. Ada beberapa efek fisiologisnya. Yang pertama itu meningkatkan sirkulasi darah lokal menuju mekanisme dari vasodilatasi. Lalu ada juga merangsang regenerasi sel dan meningkatkan aktivitas mitokondria. Selanjutnya itu ada mengurangi peradangan dan rasa nyeri secara signifikan pada gangguan muskuloskeletal. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan relaksasi otot dan mengurangi spasme karena efek panas yang dihasilkan. Adapun efek klinisnya, yang pertama itu mengurangi nyeri pada gangguan muskuloskeletal, penyembuhan luka atau jaringan lunak, serta mengurangi DOMS, yaitu delayed onset muscle soreness. Lalu yang terakhir itu ada meningkatkan ROM dan sirkulasi area yang cedera. Nah, adapun indikasi dan kontradiksinya. Yang pertama, indikasi, kita akan membahas indikasi.
ada nyeri otot dan sendi jaringan lunak di sekitaran sendi. Lalu kekakuan sendi atau keterbatasan gerak sendi sebab terjadi spasme otot. Dan ada juga peradangan kronik yang disertai dengan pembekakan. Lalu ada juga bisa digunakan untuk pre-massage dan pre-exercise. Indikasi pasti juga ada kontradiksinya. Yang pertama itu ada kelainan pendarahan, lalu kelainan pembuluh darah vena atau peradangan pembuluh darah seperti tromboplebitis. Lalu ada gangguan sensoris berupa rasa raba maupun terhadap suhu. Lalu ada gangguan mental, tumor ganas atau kanker, dan penggunaan infrared pada mata itu sangat tidak boleh, teman-teman. Nah, yang terakhir ada rangkuman alur mekanismenya. Yang pertama itu penyerapan energi panas oleh kulit. Nah, sinar infrared ini diserap oleh molekul air, protein, dan lipid yang ada di dalam lapisan kulit. Lalu terjadi aktivitas reseptor termal atau termoreseptor. Peningkatan suhu di permukaan kulit mengaktifkan itu yang namanya reseptor panas. Selanjutnya ada peningkatan suhu jaringan. Nah, panas menyebar ke jaringan subutan dan otot superficial. Lalu mulailah di situ peningkatan sirkulasi dan metabolisme, aliran darah yang meningkat dan membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan. Lalu simulasi reaksi biologis dan penyembuhannya. Nah, mulailah di situ ada peningkatan metabolisme seluler yang menstimulisasi regenerasi jaringannya. Lalu yang terakhir dia masuk ke efek sistemik atau organic reaction, yaitu respon lokal yang berlanjut menjadi efek sistemik organ. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal alatnya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang infrared. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan di bagian headlamp-nya. Nah, headlamp-nya ini ada dua jenis, teman-teman, yaitu luminous sama non luminous. Nah, untuk dari sini, dari lampunya akan mengeluarkan cahaya panas yang akan dialirkan langsung ke dalam tubuh. Nah, setelah itu di headlamp ini ada control box yang gunanya itu untuk menyalakan dan mematikan sekaligus untuk menyalurkan aluran listrik ke headlampnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian adjust. Oke, selanjutnya ini ada adjustable arm, dimana ini berfungsi untuk kita mengatur penempatan dari headlampnya ini ke pasien. Oke, selanjutnya di sini ada timer, teman-teman, yang fungsinya itu untuk mengatur seberapa lama nanti kita akan melakukan intervensi kepada pasiennya. Selanjutnya di sini ada tiangnya untuk mengatur ketinggian dari headlamp dari infrarednya. Selanjutnya di sini ada roda. Nah, roda ini berfungsi untuk memudahkan fisioterapisnya untuk memindahkan infrarednya dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, yang terakhir tentu saja yang paling penting ada colokannya, di mana kita tetap harus memastikan, teman-teman, untuk colokannya apabila ada terjadi percikan api dan lain-lain. Kita harus menjaga-jaga dan harus memastikan apabila colokannya ini udah baik atau belum. Oke, baik. Kali ini saya akan melakukan di area. Kita harus menanyakan dulu kepada pasien tersebut apakah ada implan misalnya besi atau logam di dalam tubuhnya. Sebelumnya Bapak pernah baik, lalu kita akan pasien. Kita akan ke bagian atas. Kita harus mengatur cara pasien. Saya belum review. Tunggu sampai 3 sampai 5 menit. Oke, baik. Kesempatan kali ini saya akan melakukan infrared kepada di area. Pertama kita harus menanyakan dulu kepada pasien tersebut apakah ada implan misalnya besi atau logam di dalam tubuhnya. Sebelumnya Bapak pernah melakukan implan? Baik, lalu kita akan ini kepada pasien. Kita arahkan ke bagian atas. Kita harus mengatur jarak sesuai kenyamanan
pasien. Saya belum review. Kita akan tunggu sampai 3 sampai 5 menit. Oke, nah baik, setelah kita melakukan intervensi infrared kepada pasien, selanjutnya kita akan menanyakan pasien apa yang Bapak rasa setelah melakukan. Nah, setelah kita melakukan intervensi kepada pasien, selanjutnya kita akan menanyakan apa yang pasien rasa setelah melakukan intervensi dari infrared tersebut. Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan intervensi? Ada rasa tekanannya pasti, terus ada rasa nyamannya. Mungkin Bapak bisa atau setelah melakukan intervensi yang Nah, tadi kan kita sudah lihat seperti apa alat infrared trace-nya, dan kita juga sudah melihat bagaimana cara intervensi pasiennya langsung. Saya ringkas saja di sini bagaimana itu susunan cara intervensi infrared pada pasien. Pertama-tama kita melakukan pemeriksaan awal, persiapan dan pemeriksaan awal. Yang pertama kita melakukan identifikasi kepada pasien, verifikasi nama, keluhan, dan area cederanya. Lalu kita jelaskan tujuan terapi infrared trace ini dan apa yang akan dirasakan oleh pasien tersebut selama proses. Lalu kita pemeriksaan kontradiksi infrared trace ini kepada pasien. Kita pastikan tidak terdapat kondisi kayak sensitivitas panas menurun atau anestesi kulit. Nah, dengan cara kita gunakan air panas dan air dingin, tes panas dan dingin pada kulit. Lalu kita cek lagi apa ada luka terbakar atau infeksi akut. Kita cek juga vaskularisasinya buruk atau baik, pendarahan aktif, dan juga demam. Atau misalnya yang paling kita harus hati-hati itu area dengan logam superficial yang ada di dalam tubuh, misalnya implan gitu. Lalu kita juga pemeriksaan sensori pasien yang sudah tadi saya sebut, tes panas dingin. Lalu pastikan sensasi pasiennya itu normal. Sudah itu kita lakukan persiapan alat dan lingkungannya. Kita pastikan lampu infrared trace ini dalam kondisi yang baik. Lalu gunakan pelindung mata apabila diperlukan, misalnya kayak pada area yang dekat dengan wajah. Nah, kita juga harus cek suhu ruangannya itu nyaman, tidak terlalu dingin. Kita juga periksa posisi pasien. Kita pastikan posisi pasien ini senyaman mungkin sesuai area terapinya. Nah, area tubuh yang terkena infrared trace ini juga harus dibuka dan bebas dari pakaian, contoh dan juga lotion atau krim. Sudah itu kita mengatur nih jarak dan sudut infrared trace ini. Kita atur sekitar 45 sampai 60 cm dari kulit, tergantung juga dari jenis lampunya. Kita arahkan lampu dengan sudut tegak lurus 90 derajat ke area targetnya, ke regio yang mau kita intervensi. Pastikan kita tanya nih ke pasiennya, dia merasa hangat tanpa ada rasa terbakar di kulitnya. Kita menjelaskan sensasinya kepada pasien, beritahu pasien bahwa akan terasa hangat, nyaman. Nah, jika mulai panas atau terbakar, kita informasikan ke pasien untuk langsung melapor kepada kita. Nah, setelah itu ada evaluasi pasca terapinya ke pasien. Kita periksa nih ada perubahan warna kulit, contoh kayak merah muda atau apa yang bukan melepuh. Lalu kita juga periksa perasaan hangat dari pasien atau penurunan nyeri dan peningkatan relaksasi otot, dan kita catat respon pasiennya. Lalu kita mengedukasi pasiennya juga, hindari langsung terkena udara dingin setelah infrared. Istirahatkan area tersebut 10-15 menit sebelum aktivitas. Lalu sampaikan efek yang mungkin muncul, kayak misalnya hangat atau nanti ada sedikit kemerahan atau sampai normal. Nah, yang terakhir itu kita harus memastikan untuk mendokumentasi. Tuliskan di rekam medis yang ada, misalnya yang area di terapi, durasi, jarak dan intensitas infrared trace-nya, dan respon pasien, serta tujuan dan hasil sementaranya.
Sekian penjelasan saya soal modalitas dari infrared ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata pada video penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.